Bola siapa? Oh, ini masuk pemain Roman Engel. Efek DC jangka panjang mulai berbuah manis, Sintayong minta pemain lebih berkorban. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong memuji perkembangan timnya, di mana ia melihat permainan Timnas Indonesia U20 membaik dari pertandingan ke pertandingan di turnamen mini internasional kali ini. Para pemain sudah lebih baik dari sebelumnya, kata Sintayong dalam konferensi pers kelar pertandingan. Hal yang sama pun juga dirasakan oleh pemain, salah satunya Arkan Fikri, di mana ia merasa para pemain Timnas U20 Indonesia menjalankan instruksi yang diberikan oleh Sintayong bisa berjalan lancar. Bahkan dia juga sukses mencetak gol pembuka kemenangan skuad Garuda Nusantara kala melawan Fiji. Bicara soal fisik, saat melawan Fiji, skuad Garuda Nusantara pun beberapa kali terlibat duel. Terlihat sudah ada kemajuan dan hal ini jadi modal bagus untuk melawan tim-tim kuat selanjutnya. Pemain muda Arema FC itu mengakui jika saat ini mereka sudah mulai percaya diri untuk melawan tim yang memiliki postur yang lebih baik. Di mana menurutnya Sintayong memberikan instruksi agar bisa mengalirkan bola dari kaki ke kaki demi mengatasi masalah ini. Awalnya memang lihat badannya besar-besar, cuma sudah di lapangan yang penting kita main bola dari kaki ke kaki, ujar Arkan Fikri. Sintayong pada pemusatan latihan atau TC di Turki kemarin juga sempat menyoroti hal ini. Seusai pertandingan uji coba melawan Antalyaspor, skuad Garuda Nusantara dianggap tidak percaya diri, yakni saat menghadapi postur pemain-pemain Eropa. Namun terlihat masalah ini mulai bisa diantisipasi seiring dengan berkembangnya pemain Timnas U20 Indonesia di bawah didikan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Di samping itu, pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong memberikan pesan kepada pemainnya untuk senantiasa bisa membawa tanggung jawab sendiri, tidak bergantung atau mengalihkannya ke rekan timnya. Saya sudah tegaskan ke pemain biar tidak jadi alasan dan jangan mengalihkan tanggung jawab ke teman, tetapi harus bisa membawa tanggung jawab sendiri, baru bisa dapat hasil baik. Dan juga saya selalu tegaskan pengorbanan diri, kerjasama. Saya selalu tegaskan agar pemain bisa mengorbankan diri untuk tim, tegas Sintayong. Dalam hal ini, Coach Sin pun meminta Timnas U20 Indonesia tetap didukung untuk menatap laga ke depannya. Ia menegaskan bila saat ini Garuda Nusantara sedang berproses menuju tim yang lebih baik. Sintayong sebut skuad belum sempurna, namun Selandia Baru U20 kesulitan kalahkan Timnas U20 Indonesia. Timnas Indonesia U20 harus menelan kekalahan dengan skor 1-2 kala menghadapi Selandia Baru U20 dalam laga turnamen mini di SUGBK di Jakarta pada Minggu 19 Februari. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong pun cukup menyadari saat ini skuadnya masih jauh dari kata sempurna. Di sisi lain, meski kalah, Timnas U20 Indonesia justru lebih mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola sebesar 52%. Sedangkan Selandia Baru U20 hanya 48%. Bahkan Ramani Tasnim dan kawan-kawan melepaskan 15 kali tembakan dengan 4 on target, sedangkan tim tamu hanya 10 tembakan dengan 3 on target. Hasil di atas cukup mengejutkan, sebab 23 pemain yang dibawa untuk laga itu, Selandia Baru U20 memakai 9 pemain keturunan. Ke-9 pemain itu dibagi menjadi pemain yang lahir di negaranya sendiri dan pemain yang lahir di luar negeri. Bahkan ada 5 pemain Selandia Baru U20 yang bermain di luar negeri alias abroad. Namun faktanya Selandia Baru U20 pun kesulitan mengalahkan Timnas Indonesia U20 di lapangan. Bahkan mereka kewalahan dalam menahan gempuran Arkan Fikri dan kawan-kawan. Sementara itu saat ini skuad Timnas Indonesia U20 hampir komplit. Hanya satu pemain saja yang masih belum bergabung. Pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand. Namun, pemain berusia 18 tahun itu dikabarkan tak lama lagi akan segera terbang ke Jakarta. Peluang Marcelino Ferdinand untuk bermain untuk Timnas Indonesia U20 sendiri pada Piala Asia U20 2023 Maret cukup terbuka lebar. Harapan Menpora untuk Timnas U20 Indonesia di turnamen mini, FIFA turun tangan. Timnas U20 Indonesia kini sedang berjuang di turnamen mini. Ajang ini sendiri merupakan salah satu bentuk persiapan Timnas U20 Indonesia untuk menghadapi Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Sebagai Menpora, Zainuddin Amali mengungkapkan harapannya. Pria kelahiran Gorontalo itu berharap tidak ada pemain yang cedera saat mengikuti turnamen mini ini. Mereka, Fiji, Selandia Baru, Guatemala, datang dan bertanding melawan kita sekaligus. Ini jadi kesempatan untuk mengukur persiapan kita. Mudah-mudahan tidak ada yang cedera, karena mereka setelah selesai rangkaian uji coba berangkat dan bertanding di Piala Asia.
kata Zainuddin Amali. Sementara itu, PSSI kepengurusan baru sudah melakukan sejumlah gebrakan di awal masa kerjanya, salah satunya adalah pemberantasan match fixing. Tak tanggung-tanggung, Erick Thohir menggandeng Kapolri untuk memberantas match fixing dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Sudah waktunya kita, PSSI, memberikan kartu merah kepada mafia bola. Ini sebuah hal yang sudah berlarut-larut, yang sudah menjadi benalu dan membuat kita sebuah malu. Karena tidak hanya terjadi di pertandingan liga, tapi pernah terjadi di pertandingan tim nasional kita, yang notabene membawa nama baik negara kita. Kata Erick Thohir kepada media termasuk Kompas.com pada Minggu 19 Februari kemarin. Mengenai gebrakan PSSI ini, perwakilan FIFA Rajivan mengatakan siap membantu PSSI memberantas mafia sepak bola yang disebut-sebut bermain di kompetisi sepak bola nasional. Match fixing adalah penyakit. FIFA tidak mentoleransi match fixing atau segala bentuk aktivitas yang bisa mempengaruhi hasil akhir di pertandingan. Jika itu terjadi, akan ada hukuman berat yang menanti, bahkan yang sifatnya berat, mulai dari larangan aktivitas sepak bola seumur hidup hingga hukuman yang sifatnya kriminal. Kata Rajivan. Karenanya FIFA, kata Rajivan, akan membantu mengusut tuntas praktek tercela di sepak bola tersebut. FIFA bahkan bersedia membantu sejumlah fasilitas teknologi dan regulasi untuk memberantas ini. Bahkan FIFA akan langsung merespon laporan PSSI jika nantinya ditemukan praktik match fixing atau pengaturan skor. Dalam urusan penindakan, FIFA juga tak akan main-main dan bisa memberi sanksi yang sangat berat.